Kita pergi ke Yunani, kuil-kuil itu begini dia. Selamat datang kembali di Dexter Vision. Kali ini kita akan membahas sosok yang sering menjadi perbincangan di media, seminar, bahkan di ruang-ruang diskusi politik. Dia adalah Roky Gerung. Siapa sebenarnya Roky Gerung? Apa yang membuatnya menjadi figur yang begitu dikenal, baik karena pemikirannya yang kritis maupun pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membongkar perjalanan hidupnya, pandangan-pandangannya yang begitu fenomenal, dan tentunya sejumlah kontroversi besar yang melibatkan Roky, seperti perseteruannya dengan Presiden Jokowi, insiden dengan Sylvester, hingga kenapa laporan-laporan terhadap dirinya selalu mentah di kepolisian. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten menarik lainnya. Roky Gerung lahir di Manado pada 20 Januari 1959. Ia menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Namun ada hal yang menarik. Roky bukan hanya menekuni satu jurusan di sana. Roky tercatat pernah kuliah di 5 fakultas yang berbeda. Gue kuliah pertama justru fakultas teknik, elektro. Karena gue senang fisika dan matematika itu pertama. Terus gue belajar ekonomi. Ada 2 semester, 3 semester merasa tahu dasar-dasar juga, stop aja. Lalu masuk HI, FISIP UI itu belajar hubungan internasional. Karena pengen tahu politik dunia. Pada waktu itu perang Timur Tengah kan lagi high season kayaknya tuh. Udah itu juga ya akhirnya gue anggap ya bisa aja lah baca-baca Herald Tribune atau Newsweek juga udah tahu. Jadi nggak selesai semua itu 3. Terus? Lalu fakultas hukum juga UI itu. Itu juga nggak semester terakhir bikin skripsi gue udah malas itu karena gue mau nulis sesuatu yang dosennya nggak ngerti itu. Tadinya gue menulis tentang Richard Posner, Economic Analysis of Law. Tapi kayaknya nggak ada orang yang ngajar itu di UI kan. Dan mata kuliah itu mata kuliah yang baru sebetulnya. Dan itu orang menghindar nulis itu. Jadi udah gue anggap udah nggak usah terus. Satu-satunya yang gue selesain adalah filsafat. Bayangkan, ini menunjukkan betapa luasnya minatnya dalam memahami berbagai disiplin ilmu. Lalu, mengapa Roky Gerung hanya menyelesaikan di jurusan filsafat saja? Yang lain tuh gampang dipelajari. Kalau belajar politik internasional, dulu nongkrong di Hotel Hilton, baca International Herald Tribune, kita udah ngerti soal-soal itu. Baca sedikit teori, namanya dulu ada buku dasar itu, Hans Morgenthau, Politics Among Nations, Stanley Hoffman. Bagi saya mudah aja baca itu dan gak ada yang rumit di situ. Demikian juga fakultas hukum juga mudah sekali. Yang lebih menariknya lagi, Roky Gerung tidak pernah mengambil ijazah S1-nya dan tidak pernah diwisuda di UI. Sesuai dengan pernyataannya yang sering kita dengar, yaitu karena buat saya ijazah itu ada tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. walaupun Roky Gerung hanya lulusan S1, namun Roky Gerung pernah diminta oleh UI untuk menjadi dosen di sana dan tidak mau menerima gaji dari UI selama 15 tahun ia mengajar. Dalam perjanjian saya bilang, oke saya mengajar tapi saya nggak mau dibayar gitu. Kalau ya suka pakailah buat departemen atau mahasiswa lain. Karena saya memang nggak butuh dibayar kan. Lo UI minta saya mengajar, bukan saya mendaftar. Lalu saya mengajar 15 tahun, bahkan membuka mata kuliah 10-15 mata kuliah baru tuh, dari S1 sampai S3. Tapi kalau dibayar, maka saya akan deal. Mau bayar berapa? Kan begitu kan? Ya pasti UI nggak bisa bayar, itu punya negeri kok. Jadi saya anggap ya udah saya ngajar aja.
menyumbangkan kontroversi, menyumbangkan logik, menyumbangkan cara berpikir pedagogis di kampus, di kelas terutama. Waktu itu gue udah bisa nulis Kompas berapa itu ada seminar, jadi gue udah cukup lah bisa. Kan gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue bilang begitu supaya fair itu. Karena dia yang butuh gue itu, bukan gue kan nggak ngelamar ke UI yang minta gue. Akhirnya gue ngajar situ dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3, bayangin gue lulus S1 gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Kalau lu punya pengetahuan Sekarang mari kita bicara tentang pemikiran-pemikiran Rocky Gerung. Salah satu konsep yang sering dia bawa adalah akal sehat. Menurutnya, akal sehat adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan kritis tanpa terjebak dalam dogma, baik itu agama, ideologi, atau kepentingan politik. Bagaimana mengaktifkan akal sehat? Caranya adalah hidupkan dialektika. Hidupkan pertengkaran argumen. Tapi nanti nggak sopan. Jangan pikirin, kalau kita bilang nggak sopan berargumen, artinya kita tidak ingin akal kita dibuat sehat. Ini ledekan dan 2024 itu masih jauh dan banyak panggung yang pasti udah patah menjelang 2024. Jadi saya nggak cari panggung, saya nyari pengikut akal sehat. Rocky Gerung juga sering melontarkan kata dungu untuk lawan debatnya. Orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Kan itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh. Menurutnya kata dungu berarti, karena orang terus menganggap bahwa istilah dungu itu menghina. Saya bilang saya nggak menghina orang, saya pakai kata dungu untuk menunjukkan fallacy di dalam reasoning. Jadi gagal nalar itu yang disebut dungu. Tapi sekali lagi saya tidak secara pribadi mengucapkan kritik itu, walaupun saya selalu pakai kata dungu. Tapi kata dungu itu saya pilih memang untuk memudahkan orang mengerti apa yang saya mau terangkan. Namun, apa yang membuat Rocky dikenal luas adalah pernyataan-pernyataannya yang belak-belakan dan sering kontroversial. Salah satu yang paling viral adalah ketika ia menyebutkan bahwa kitab suci adalah fiksi. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Hal ini menimbulkan kegaduhan besar di media sosial dengan banyaknya tokoh agama yang menilai pernyataan tersebut menyesatkan. Tapi di sisi lain ada juga yang mendukungnya karena menurut mereka Rocky sedang mengajak masyarakat untuk berpikir lebih mendalam tentang makna kata fiksi. Rocky Gerung tiba di Ditkrimsus Polda Metro Jaya Jumat kemarin sekitar pukul 4 sore. Rocky memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyatakan kitab suci adalah fiksi dalam sebuah program acara di salah satu stasiun TV swasta pada April lalu. Ucapan Gerung tersebut berujung laporan oleh Jack Boyd Lapian, Sekjen Cyber Indonesia. Saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, penyidik masih menggali informasi dan mengklarifikasi beberapa pihak untuk mengetahui adakah terdapat unsur pidana di dalam laporan tersebut. Klarifikasi tentang pengetahuan saya, hubungan misalnya antara kitab suci dan agama, hal-hal yang standar dan mesti diterangkan sebagai keterangan hukum, sebagai keterangan untuk memperlihatkan pengetahuan saya tentang dua konsep itu, kitab suci dan fiksi. Jadi itu pertanyaan tentang konsep sebetulnya. Laporkan hal yang masuk akal itu. Misalnya dia melaporkan, saya mengucapkan kitab suci itu adalah fiksi. Saya nggak mengucapkan itu. Itu kesimpulan dari ucapan saya yang mengatakan bila
kitab suci, bila fiksi itu mengaktifkan imajinasi dan imajinasi itu bagus, fungsi dari fiksi adalah mengaktifkan imajinasi sebagai hal yang baik, maka kitab suci juga adalah fiksi. Jadi dipenggal pada frasa kitab suci itu fiksi, kan dungu orang itu kan, dia ambil kesimpulannya, lo asumsinya dia nggak pelajari atau dia nggak mengerti itu. Kan itu satu, gini gampangnya. Frasa kitab suci itu fiksi terletak di dalam keutuhan kalimat yang bunyinya, bila fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci fiksi. Tuh. Terus saya terangkan, fiksi itu berbeda dengan fiktif. Fiksi itu bagus, positif. Fiktif itu nuansanya negatif karena dianggap mengada-ada. Nah, si pelapor itu nggak bisa beda antara fiksi dan fiktif. Jadi bagaimana saya tanggapi balik orang yang nggak ngerti itu? Saya cuma menanggapi orang, bukan orang-orangan gitu. Apa itu fiksi, Pak? Ya ini eskatologis. Kenapa disebut jika maka, itu namanya silogisme dalam kamus. Ya polisi juga bingung dia. Ini kok agak lain. Ya memang begitu keterangannya. Kan saya terangkan itu di forum diskusi, forum IAC kan diskusi, debat bahkan. Jadi dibantah di situ aja, ngapain dibawa ke polisi kan? Lain misalnya kalau saya undang, wartawan sini, gua mau ngomong bahwa kitab suci itu fiksi, dengerin ya. Ya Anda nggak cuma bertanya, nggak akan diskusi. Ini saya diundang di forum diskusi ILC. Sesuatu yang ingin saya investasikan pada negeri ini tentang reasoning, tentang penalaran itu nggak ada efek, nggak ada. Buat saya itu ya hal biasa seperti saya mengajar di kelas. Kebetulan sekarang sosial media lalu jadi heboh. Padahal di tempat UI kan saya ngajar hal yang biasa. Jadi kalau orang marah, ngapain marah ke saya? Saya bukan caleg, bukan capres, elektabilitas saya nggak akan pengaruh kemana-mana tuh. Ngapain tuh? Takut pada pikiran, kan itu. Takut pada pikiran artinya takut pada ciptaan Tuhan terbaik, yaitu pikiran. Kan ngaco kan? Ngaco itu selalu dalam kurung dungu ya. Tidak hanya itu, Rocky juga kerap mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Pada suatu kesempatan, Rocky pernah menyebut Jokowi dengan istilah yang sangat tajam. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pendukung pemerintah. Bahkan ada sejumlah pihak yang melaporkan Rocky ke polisi karena dianggap menghina kepala negara. Berikut salah satu pernyataan Rocky Gerung yang sangat kontroversial saat mengkritik Presiden Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu kalau dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi itu sekaligus pengecut, ajaib, tapi pengecut. Buntut dari kasus itu, Rocky Gerung meminta maaf karena telah membuat kegaduhan dan pro kontra di tengah masyarakat. Saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan. Saya pasti akan kritik juga Jokowi. Tapi Jokowi sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga. Salah satu insiden yang cukup ramai adalah perseteruannya dengan Sylvester Matutina, seorang pendukung Jokowi yang terkenal vokal. Konflik ini bermula dari debat panas di acara televisi. Dalam perdebatan itu, keduanya saling melontarkan argumen yang tajam, hingga akhirnya menciptakan ketegangan di luar layar. Ngomong Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? kau bodoh kau.
Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Tak hanya itu, berbagai kontroversi Rocky telah membuatnya dilaporkan ke polisi berkali-kali. Namun hingga saat ini tak ada satupun pasal yang berhasil menjeratnya. Mengapa demikian? Tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, tuh dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih. Menurut sejumlah ahli hukum, Rocky selalu berada di zona abu-abu yang sulit didefinisikan sebagai pelanggaran hukum. Pernyataan-pernyataannya yang provokatif dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan. Hal ini membuat Rocky menjadi salah satu tokoh yang sangat sulit disentuh oleh hukum. Terlepas dari banyaknya pihak yang merasa tersinggung oleh pernyataannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rocky Gerung hanya memanfaatkan celah hukum atau justru ini bukti bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dijaga di negara yang demokrasi? Terlepas dari kontroversinya, Rocky Gerung tetap menjadi figur yang sangat berpengaruh dalam diskusi publik di Indonesia. Banyak yang menganggapnya sebagai intelektual yang bersuara di tengah kepentingan politik yang rumit. Rocky juga dikenal sebagai sosok yang inspiratif bagi generasi muda. Gaya bicaranya yang santai namun tajam membuat banyak orang yang merasa bahwa isu-isu politik dan filsafat yang rumit sekalipun bisa dibahas dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP. Megawati Institute tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi itulah pembahasan tentang Rocky Gerung dalam 20 menit. Kita telah melihat perjalanan hidupnya, pemikiran-pemikirannya,
hingga kontroversi besar yang membuatnya menjadi figur yang unik di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dexter Vision untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.